Belasan kapal nelayan di dermaga pelabuhan niaga PT Pelindo 3 Bintar, Raden Kota Tegal terbakar. Puluhan warga di Bojonegoro, Jawa Timur berebut minyak goreng di salah satu pusat perbelanjaan. Tentara Ukraina mengikuti latihan militer menggunakan sistem rudal anti-tank yang baru diterima dari Inggris. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam Banyus Pagi melengkapi informasi Anda di pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Termasuk polisi menangkap 3 tersangka perusakan mobil mewah di Bantul, Yogyakarta. Bersama saya, Dewi Krisami, inilah Banyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama pada pagi hari ini, 10 unit toko milik pedagang di Jalan Rajawali, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Diduga kebakaran berawal dari sebuah warung makan yang ditinggal pemiliknya. Kepulan asap tebal terlihat di antara deretan toko-toko milik pedagang yang hangus terbakar di kawasan Jalan Rajawali, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat merembet dan menghanguskan 10 toko, berikut barang-barang di dalamnya. Pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang dari dalam toko. Tim pemadam kebakaran Kota Palangkaraya berupaya memadamkan api dengan mendatangkan sejumlah mobil damkar. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari warung nasi kuning yang sudah 2 hari ditinggalkan pemiliknya pergi keluar kota. Asap aja keluar dari genteng, Pak. Aku melihat tuh. Orang jualan apa? Nasi kuning. Nasi kuning. Saat itu ada orangnya nggak di warung itu? Orangnya ke Banjar. Oh, ditinggal Bu ya? Sudah 2 hari aja. Aku tak tahu juga orangnya bahwa ke Banjar, cuman ya tutup 2 hari. Sekalinya api timbul di situ. Bahwa terjadinya kebakaran begitu cepat adalah sumbernya karena bahan dari kayu yang paling depan itu yang menjadikan sumber dasar awal. Kira yang terbakar ini berapa rokok, Pak? Kalau saya lihat 10. Sekitar 1 jam kemudian, api baru dapat dipadamkan petugas, dibantu warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, Anyus melaporkan. Pemirsa, belasan kapal nelayan di dermaga pelabuhan niaga PT Pelindo 3 Bintar, Raden Kota Tegal terbakar. Api ini diduga akibat arus pendek listrik dari salah satu kapal. Prajurit Pangkalan TNI AL Tegal bersama warga berupaya memadamkan kebakaran kapal nelayan di dermaga pelabuhan niaga PT Pelindo 3, Mintargen, Kota Tegal, Jawa Tengah. Selain berupaya memadamkan kebakaran yang melanda 17 kapal, prajurit TNI juga berusaha memindahkan kapal-kapal lainnya yang sedang bersandar. Tujuh 17 kapal nelayan di dermaga pelabuhan PT Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah terbakar pagi tadi. Konstruksi kapal yang terbuat dari kayu dan fiber membuat api cepat menyebar. Lokasi kapal yang saling berhimpitan membuat khawatir awak dari kapal yang tidak terbakar. Mereka berusaha menarik kapal agar menjauh dari api. Diduga, api berasal dari salah satu kapal yang mengalami masalah listrik. Bermula dari informasi dari saksi ada percikan api mungkin kemungkinan korsleting dari salah satu kapal sini yang tengah sandar. Nanti sedang kita lakukan upaya penyelidikan. Kemudian nanti dari lapor juga akan turun untuk melakukan penyelidikan, mencari informasi-informasi yang akan kita jadikan bukti sebagai dugaan penyebab kebakaran kapal. Akibat kebakaran ini, pemilik kapal merugi hingga 4 miliar rupiah per kapal. Sebelumnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi di lokasi yang sama, November 2021 lalu, yang menghanguskan 14 kapal.
Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemerintah daerah membangun posko pengungsian bagi warga terdampak kebakaran di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran menyebabkan sebanyak 29 orang mengungsi dan 3 orang tewas. Pemerintah daerah membangun posko pengungsian untuk warga terdampak kebakaran di Kelurahan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Sebanyak 29 warga mengungsi usai kebakaran melanda rumah mereka pada Sabtu sekitar pukul 3 dini hari. Kebakaran ini juga menyebabkan 3 orang tewas. Korban yang tewas tadi langsung dievakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan yang di luar yang tewas tadi Pak, apakah mereka ke tempat pengungsian atau ke rumah saudara? Ada yang ke rumah saudara, sebagian besar memang di tempat pengungsian. Kobaran api melalap 4 rumah warga di Kelurahan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Menurut warga, api muncul dari lantai 2 salah satu rumah kontrakan yang diduga dipicu dari arus pendek listrik. Akibatnya, 3 orang tewas dan puluhan lainnya kehilangan tempat tinggal mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Diguyur hujan lebat, debit air Sungai Kalibokong di Lumajang, Jawa Timur meluap. Akibatnya, akses jalan antar desa putus dan merusak lahan pertanian warga. Banjir menerjang jembatan Sungai Kalibokong di Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang, Sabtu petang. Akibatnya, akses dari Desa Sawaran Kulon ke Desa Bandaran di Kecamatan Kedung Jajang untuk sementara tidak bisa dilalui. Banjir terjadi setelah kawasan Lumajang Utara, khususnya di perbukitan Gunung Ringgit, diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Selain memutus akses jalan, banjir ini juga merusak 3 petak sawah warga yang berada di bantaran sungai. Lebat, memang tiap tahunnya itu kalau banjir besar seperti ini karena proses penyeberangan, kalau banjir tidak bisa nyebrang ada bangunan dari kelompok masyarakat ini bangunannya. Cuman kalau menurut saya ini dibongkar dulu karena sekarang musim hujan. Ini dampaknya ke sawahnya orang. Hingga Sabtu malam, akses penghubung 2 desa ini masih belum bisa dilewati karena debit air masih tinggi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kakak beradik saudara kembar di Tegal, Jawa Tengah tewas tenggelam saat mandi di sungai. Korban sempat hanyut karena mandi di sungai saat hujan deras. Anak kembar kakak beradik usia 13 tahun tewas saat mandi bersama 10 teman mereka di Sungai Balapulang, Tegal, Jawa Tengah. Sebelum tewas mereka hanyut arus deras sungai karena hujan lebat. Meski ditemukan tak lama setelah hanyut, tapi nyawa mereka tak tertolong. Sebelumnya warga sudah memperingatkan anak-anak tidak mandi di sungai karena cuaca buruk. Dari tenggelam jeda waktunya antara kemarin saya dapat dari antara 15 menitan lah. Itu kondisi sudah meninggal atau? Dari saksi sudah meninggal. Ketiganya sudah dimakamkan keluarga setelah lebih dulu menjalani otopsi di puskesmas. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. 1 orang korban letusan Gunung Semeru kembali ditemukan petugas BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jasad korban ditemukan saat petugas bersama relawan menyisir Desa Sumberwuluh. Tim gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bersama sejumlah relawan kembali menemukan 1 jenazah korban erupsi Gunung Semeru Sabtu siang. Jenazah ditemukan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material vulkanik sedalam 1 meter. Kemudian jenazah berjenis kelamin laki-laki ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Hartoyo untuk diidentifikasi. Jadi relawan dan warga menemukan potongan tubuh, kemudian dilakukan koordinasi dengan Satgas Transisi untuk melakukan evakuasi. Kemudian dilakukan evakuasi dan benar adanya di situ ada jenazah. Kemudian diteruskan atau dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto. Dengan ditemukannya jenazah korban, total ada 61 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi awal Desember tahun lalu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah berstatus siaga di level 3.
Potensi bahaya diperluas dari 5 km menjadi 7 km. Pantauan dari Kali Gendol, Beronggang, Agomulyo, Cangkringan, Sleman, Gunung Merapi sedikit tertutup awan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta melakukan pemutakhiran radius ancaman bahaya Gunung Merapi dari 5 km menjadi 7 km di sisi barat daya, tepatnya di Sungai Bedok, Kerasak, dan Boyong. Perluasan radius ini dilakukan guna mengantisipasi apabila jika sewaktu-waktu terjadi erupsi yang dapat menimbulkan awan panas dan guguran yang berpotensi sampai di radius bahaya yang telah ditetapkan. Evakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari rumah warga di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor ular jenis air berukuran 60 cm hingga 1 meter yang sembunyi di dalam saluran pembuangan rumah warga. Petugas pemadam kebakaran Pos Kronjo mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari rumah warga di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Ular piton dengan bobot 25 kg yang sempat menyerang petugas damkar dan melilit kuat di tongkat penangkap ular membuat proses evakuasi dramatis. Setelah 30 menit proses evakuasi, ular piton berjenis kelamin betina yang mempunyai motif yang cantik ini akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam karung oleh petugas damkar. Lumayan kesulitan karena ularnya lumayan cukup besar. Alhamdulillah sekarang sudah dapat dievakuasi. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor ular berjenis air berukuran 60 cm hingga 1 meter di Jalan Inspeksi PAM, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran petugas harus membongkar saluran air dan langsung menjepit kepala ular menggunakan tongkat penjepit ular. Meski sempat berontak dan melilit tongkat penjepit, petugas pun berhasil mengevakuasi ular yang bersembunyi di dalam saluran pembuangan rumah warga. Jadi pada saat ditemukan itu, dia di dalam saluran air. Jadi kita bongkar atau seperti apa itu? Jadi dibongkar. Saluran air. Setelah mengamankan ular, selanjutnya ular diserahkan ke pihak BKSDA Provinsi Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hendak mendahului kendaraan di depannya, mikrobus Elf tabrak bus pariwisata di ruas Jalan Raya Tegal, Jawa Tengah hingga ringsek. Akibatnya kernet bus pariwisata tewas, sedangkan penumpang mengalami luka-luka. Mikrobus Elf ini terbalik dan ringsek setelah menabrak bus pariwisata di ruas Jalan Raya Tegal, Jawa Tengah, Sabtu siang. Akibatnya sopir terjepit sedangkan kernet tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi sopir pun sempat terkendala. Namun polisi dibantu warga berhasil mengevakuasi sopir yang terjepit dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sedangkan penumpang bus pariwisata yang mengalami luka lebam akibat benturan saat terjadi kecelakaan mendapatkan perawatan di RSUD Susilo Slawi, Kabupaten Tegal. Menurut keterangan salah satu penumpang, bus pariwisata yang ditumpangi hendak berhenti. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan sebuah mikrobus hendak menyalip kendaraan dan langsung menabrak bus pariwisata. Kita kan dia udah bilang mau berhenti nggak di tempat itu mau kencing. Ya udah kita kan pelan. Nah itu mobil yang tadi dari arah berlawanan nyalip sepertinya ya kan kita kan kaget. Oh nyalip kendaraan. Bukan nyalip saya, dia dari berlawanan arah. Jadi kan begini berat, jadi tentunya buang. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Pekanbaru Riau menjadi bulan-bulanan warga usai menjamret handphone ibu rumah tangga. Pelaku ditangkap warga di persimpangan jalan akibat terjatuh dari motor saat dikejar korban. Dalam rekaman video, BL pelaku penjambretan HP dihakimi warga di kawasan Marpoyani Damai, Pekanbaru Riau. Pelaku tak berkutik saat dipukuli warga hingga babak belur, sedangkan pelaku lainnya melarikan diri.
Kejadian berawal dari pelaku penjamret sebuah telepon genggam milik seorang ibu yang diletakkan di kantung bagasi depan sepeda motor. Tidak ingin kehilangan telepon genggam, korban mengejar pelaku. Naas di persimpangan jalan, pelaku jatuh dan langsung ditangkap warga. Karena jalan macet, maka pelaku terjebak kemacetan dan berhenti di Jalan Cempedak. Melihat pelaku berhenti, lalu korban menarik baju pelaku yang ada di boncengan sehingga terjatuh. Setelah terjatuh, ditolong warga, maka pelaku berikut satu buah handphone yang dirampas tadi bisa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di sel tahanan Polsek Bukit Raya, sedangkan pelaku yang melarikan diri dalam pengejaran petugas. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi 198 pondok pesantren diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.